Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Eko Didik Widianto. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang instalasi, registrasi, dan proses untuk ekspor XML metadata ICI Indeks Copernicus Internasional di OCS 2.4. Saya sendiri adalah ketua editor di Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer yang penerbitnya itu adalah Universitas Diponegoro. Apa yang akan saya coba paparkan, yang pertama itu adalah cara registrasi di ICI, kemudian instalasi plugin ekspor ICI dan penggunaannya nanti di OCS. Dalam hal ini adalah OCS 2.4. Berikutnya adalah mengimport metadata yang dibangkitkan oleh plugin tersebut ke sistem jurnal ICI. ICI itu sendiri merupakan salah satu pengindeks yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk lebih mendiseminasikan artikel-artikel yang terbit di jurnal kita. Jadi memang salah satu tujuannya dari kita melakukan indeksasi itu adalah artikel kita itu bisa lebih terdiseminasi, lebih banyak pembaca yang kemudian bisa melihat ya artikel yang terbit di jurnal kita, membacanya, kemudian bisa jadi dia melakukan citasi untuk artikel yang terbit di jurnal kita tersebut. Nah, untuk bisa kemudian masuk ke ICI, sistem jurnal ICI, Anda bisa melakukan registrasi maupun login, bisa berkunjung ke URL ini. Kemudian di sana Anda akan dihadapkan jendela, Anda bisa melakukan sign in atau login, Anda pun bisa melakukan registrasi kalau memang tidak mempunyai akun untuk login ke sistem ICI. Silakan klik registrasi untuk kemudian Anda akan dihadapkan dengan formulir untuk registrasi. Silakan nanti masukkan email dan password. Email dan password inilah yang kemudian akan digunakan sebagai akun untuk login ke sistem jurnal ICI. Anda pun diminta untuk memasukkan detail dari kontak, mulai dari nama, alamat, institusi. Demikian juga Anda wajib untuk mencentang setiap opsi atau setiap ketentuan yang diberikan oleh ICI. Tinggal dicentang saja, Anda klik registrasi, maka akan ada email yang dikirim oleh sistem jurnal ICI ke email yang Anda daftarkan. Anda tinggal klik untuk melakukan konfirmasi atau aktivasi, dan login Anda akan bisa aktif. Begitu aktif, Anda bisa melakukan login dan akan dihadapkan dengan user home seperti ini. Halaman user home, di sana Anda bisa mengubah akun Anda, my account ya. Kemudian dari my account ini Anda bisa menambahkan jurnal baru, dan Anda bisa juga menambahkan isu atau isi dari jurnal yang Anda dapatkan. Kalau misalnya Anda belum ada jurnal yang terdaftar, Anda tinggal klik add new journal, sehingga nanti Anda bisa mengisikan jurnal baru yang Anda inginkan untuk bisa diindeks, untuk bisa dievaluasi oleh ICI untuk bisa diindeks. Klik add new journal dan akan muncul halaman forum untuk mengisikan detail tentang jurnal, mulai nama jurnalnya, deskripsi, tipe, profil, dan kategori. Demikian juga penerbit ya, negara penerbit, bahasa yang digunakan. Anda bisa memilih dua bahasa, misalnya Indonesia dan Inggris. Kemudian ISSN ini Anda masukkan ISSN yang ISSN elektronik atau ISSN online. Nah, informasi ISSN inilah yang kemudian akan muncul di metadata artikel ICI yang kemudian kita unggah nanti ya, kita import melalui sistem ICI, sehingga pastikan ISSN ini Anda masukkan dengan benar. Kemudian Anda memasukkan DOI dan license, bisa CC ya, misalnya CC BY, silakan masukkan lisensi dari isi artikel Anda. URL website Anda masukkan, commencement date, tanggal mulai terbit pertama kali, dan juga frekuensinya Anda masukkan di forum yang sudah disedia. Review prosedur bisa Anda isi dengan misalnya single blind atau double blind, termasuk juga waktu untuk melakukan proses review Anda paparkan di sana. Anda masukkan forumnya sudah tersedia. Demikian juga kebijakan tentang EPC Anda masukkan di forum yang tersedia, dan editorial team bisa Anda kemudian mengisikan dengan URL ya. Anda pun bisa mengisikan dengan tim penyunting atau ketua penyunting jurnal Anda. Misalnya Anda masukkan saja nama dengan nama dengan institusi ya. Demikian juga
institusi, mulai dari alamat editorial maupun alamat penerbit. Kalau ini semua sudah Anda isi, Anda tinggal klik save dan Anda kemudian akan mendapatkan halaman seperti ini. Misalnya saya sudah menambahkan jurnal teknologi dan sistem komputer di sini. Setelah jurnal tertambah atau ada di user home Anda kemudian diminta untuk mengimport isu dari sini ya, mengimport isu, atau Anda menambah isu dengan mengklik yang tombol tautan ini juga bisa ya, import isu, atau Anda dengan menggunakan tombol ini, atau Anda menambah secara manual dengan klik yang add isu. Ini isinya masih kosong. Dan untuk kemudian bisa mengisikan, salah satu cara yang lebih disukai itu adalah menggunakan plugin. Nah, plugin yang untuk ekspor ICI XML itu adalah saat ini ya yang tersedia itu adalah untuk OJS versi 3. Walaupun dituliskan dia bisa untuk OJS versi 2, tapi banyak isu yang muncul di sana, sehingga kemudian saya mencoba berinisiatif ya membuat satu plugin export ICI khusus untuk 2.4, karena OJS inilah yang kemudian kami gunakan ya, yang kami gunakan di institusi kami. Nah, dan plugin ini sudah tersedia secara bebas. Anda bisa mengunduhnya di GitHub di alamat ini. Anda bisa klik kode di sini untuk mengunduh dalam file zip seluruh file yang ada di GitHub ini. Dan saat ini memang dia bekerja di 248X. Namun saya yakin ini pun bisa bekerja untuk versi 2X yang lain. Silahkan nanti Anda kalau misalnya ada isu yang muncul, bisa komunikasikan ke GitHub ini untuk kemudian bisa saya coba resolve problem Anda itu. Nah, prosedur untuk instalasi setelah Anda mengunduh file zip, pastikan nanti diekstrak dan direktorinya di rename menjadi Copernicus. Dan kemudian dikompres menjadi copernicus.tar.gz. Ini adalah mekanisme standar yang ada untuk instalasi plugin baru di OJS 2, yang mana nama plugin itu harus sesuai dengan nama tar.gz yang kemudian dia unggah. Ini pastikan seperti ini gitu. Kemudian file Copernicus tar.gz itu Anda bisa install ya dengan klik yang di jendela plugin manajemen. Di bawah ini ada tombol atau tautan untuk kemudian menginstal plugin baru. Pastikan Anda punya wewenang untuk kemudian melakukan instalasi baru, karena kadang site admin itu dia tidak mengizinkan Journal Manager itu menginstal plugin baru. Jadi yang bisa menginstal itu adalah site admin. Kalau kasusnya seperti itu, maka Anda sebagai Journal Manager itu tidak bisa melakukan instalasi plugin baru. Anda bisa minta site admin untuk menginstalkan, dan nanti akan tersedia untuk jurnal-jurnal yang ada di portal jurnal OJS tersebut. Nah, begitu ini diklik, maka Anda akan dihadapkan jendela untuk instalasi. Silahkan pilih copernicus.tar.gz dan klik continue. Kalau instalasi berhasil, maka akan muncul pesan bahwa instalasi ini sudah berhasil dilakukan. Kalau ada kesalahan akan muncul notifikasi kesalahan. Silakan nanti bisa Anda sampaikan juga di isu apa yang kemudian menjadi pesan dari kesalahan tersebut. Nah, kalau berhasil, maka Anda bisa melakukan atau mengenerate XML yang bisa nanti diimport di jendela ICI. Generate XML itu bisa dilakukan yang pertama untuk isu tunggal. Jendela dari seperti ini ya, nanti kemudian Anda tinggal klik, Anda masuk saja nanti ke Journal Manager, kemudian plugin import export data. Di sana ada ICI export plugin ya. ICI export plugin itu ada setting ya, di setting itu kemudian Anda bisa mengekspor XML ini. Untuk isu tunggal, pilih saja isunya, misalnya volume 8 isu 4, Anda klik saja ini tombol export. Maka untuk metadata satu artikel, metadata artikel untuk satu isu ini akan disimpan dalam file XML. Demikian juga Anda bisa melakukan ekspor untuk beberapa isu. Caranya Anda tinggal pilih di ini, di kolom yang sudah disediakan, dipilih isu-isu mana yang kemudian akan diekspor. Begitu ini dipilih, Anda tinggal klik tombol ekspor ini. Biasanya untuk
untuk pertama kali ya, karena isunya sudah banyak, isu yang terbit sudah banyak, maka Anda tinggal pilih ya, select all gitu. Semua isu Anda pilih dulu, kemudian Anda ekspor, baru kemudian Anda import ya, diimport di sistem jurnal ICI. Kalau kemudian Anda menerbitkan nomor baru, baru dilakukan per nomor yang belum diekspor ke ICI. Nah, begitu ini diklik ekspor, maka akan ada satu file XML yang kemudian akan dibangkitkan oleh plugin. Kemudian dari file XML tersebut, Anda silakan nanti berkunjung ke sistem jurnal ICI untuk bisa mengimport file yang kemudian kita bangkitkan. Anda tinggal drag and drop saja, masukkan ke bagian sini. Petunjuk manualnya sebenarnya ada di sini, tapi yang ada di sini itu adalah yang sudah disediakan oleh Indeks Copernicus itu bentuknya manual ya. Jadi mengisi isu secara manual. Kalau misalnya Anda sudah punya file XML, tinggal Anda masukkan di bagian kolom yang disediakan. Tinggal di klik, kemudian drag ya, dan drop masuk ke sini. Begitu sudah filenya sudah tersedia di sini, Anda tinggal klik import. Biar nanti sistem ICI itu dia bekerja untuk mengekstrak file XML yang Anda ekspor tadi atau Anda import tadi. Kemudian kalau misalnya dia tidak menjumpai ada isu, tidak ada kesalahan dari file XML itu, Anda akan mendapatkan pesan bahwa import sudah selesai. Kalau misalnya ada kesalahan, maka akan muncul ini warnanya merah yang menunjukkan ada kesalahan di file XML. Silakan nanti Anda bisa laporkan ke saya ya lewat GitHub untuk kemudian menyatakan kesalahannya itu apa. Nah, kalau misalnya Anda sudah mengupload seluruh isu Anda, maka di jurnal Anda akan tampil halamannya ya. Ini misalnya jurnal kami, seluruh isu sudah muncul, artikelnya akan muncul seperti ini, berapa abstrak, kemudian keywordnya berapa, referensinya berapa akan tampil. Nah, silakan nanti Anda bisa ini ya, bisa mencoba melihat setelah melakukan ekspor. Kalau berhasil, maka seluruh isu akan tampil seperti ini. Inilah yang akan dilihat juga oleh orang lain yang berkunjung ke Indeks Copernicus untuk melihat artikel dan isu apa yang sudah terbit di jurnal Anda. Nah, Anda pun bisa melakukan nanti edit isu ataupun edit isi dari jurnal dengan klik yang bagian sini ya. Klik yang isu dan konten, Anda kemudian bisa menambahkan katakanlah covernya, karena plugin yang saya coba buat itu belum mensupport yang bagian cover karena susah mengambil informasi dari cover. Anda kemudian bisa mengedit informasi dari isu. Anda pun bisa nanti per artikel itu bisa diedit gitu secara manual ya. Tapi ini memang sebenarnya tidak dikehendaki karena dari plugin itu sendiri sudah cukup detail memberikan metadata yang diperlukan oleh ICI ini. Nah, itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Tinggal nanti kemudian menunggu evaluasi dari ICI untuk menentukan apakah artikel yang terbit di jurnal kita atau jurnal kita itu akan masuk ke master database. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa Anda hubungi saya lewat blog saya atau lewat WA saya. Terima kasih, kita berjumpa untuk kesempatan yang lain.